Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lubung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan hias yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, pada video kali ini saya ingin membahas besaran filter yang kita gunakan di suatu akuarium dan cara memaksimalkan filtrasi tersebut supaya efektif digunakan di akuarium yang kita miliki. Jadi filtrasi ini sangat penting sekali ya dalam dunia akuarium, karena tanpa filtrasi maka kualitas air di akuarium kita akan memburuk ya, tidak akan jernih dan bisa menyebabkan ikan yang kita pelihara itu gampang terkena penyakit. Jadi filtrasi akuarium ini semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula inovasi-inovasi dari pengrajin akuarium dan juga si penghobi yang memaksimalkan filtrasi sebuah akuarium sehingga makin memudahkan dalam perawatan dan juga efektif digunakan di suatu akuarium. Nah, di sini sebagai contoh ya, dulu ya filtrasi akuarium itu hanya menggunakan box standar yang warna hitam ya. Seiring berkembangnya zaman ya, berkembangnya pengetahuan tentang dunia akuarium dan dunia filtrasi, sekarang sudah pakai filter talang, dan filter talang saat ini juga sudah dimodifikasi pakai 2 tingkat teman-teman, supaya lebih maksimal dalam menyaring kotoran dan juga memproses amoniak yang ada di akuarium. Jadi besaran filter yang harus kita gunakan di sebuah akuarium itu tergantung dari ikan yang kita pelihara dan besarnya akuarium teman-teman. Misal kalau menurut saya pribadi akuarium di bawah 1 meter, misalnya dari ukuran 50 sampai 1 meter itu masih maksimal ya, masih bagus filtrasinya menggunakan top filter talang kaca sama top filter talang yang terbuat dari PVC, dengan catatan harus pakai 2 tingkat. Kenapa 2 tingkat? Karena 1 tingkat itu khusus filtrasi mekanis, kemudian yang di bawahnya itu full biologis. Kalaupun pakai sekat ya di chamber biologisnya, setiap chamber itu harus diisi media filter biologis supaya maksimal ya memproses amoniak yang ada di akuarium kita. Nah, mekanis yang kita gunakan harus berlapis dari yang paling jarang ke paling rapat. Maksudnya di sini misal kita menggunakan 2 lapis jaring nelayan, kemudian grain wool, baru kapas putih teman-teman. Jadi jaring nelayan tadi adalah media filter mekanis yang agak jarang ya, sedikit banyak dia menyaring kotoran yang kasar dan halus teman-teman. Kemudian disaring lagi busa grain wool yang sama performanya dengan kapas putih, cuma grain wool ini dia bisa digunakan berulang-ulang ya. Kalau kapas putih misalnya 2 kali pakai itu sudah rusak ya, sudah hancur, jadi bisa diganti baru. Nah, kalau teman-teman mau pakai grain woolnya lebih banyak, misalnya 3 lapis, itu nggak masalah, yang penting rutin saja dibersihkan ya. Kalau untuk akuarium di bawah 1 meter itu masih maksimal pakai top filter talang, top filter kaca, atau teman-teman mau buat akuarium filter samping ataupun filter belakang itu masih maksimal. Kalau misalnya akuarium sudah di atas 1 meter itu maksimalnya atau lebih bagusnya pakai filtrasinya itu filter bawah. Karena apa? Biasanya di atas 1 meter literan air ya di dalam 1 tank akuarium itu biasanya di atas 200 liter ya. Kalaupun menggunakan top filter talang ataupun top filter kaca, sebaiknya digunakan 2 teman-teman. Nah, ini sedikit tips dari saya. Saya punya teman yang pakai ukuran akuariumnya 120 cm, dia pakai filter talang. Filter talangnya dibikin 2 baris teman-teman, 2 baris, kemudian bagian mekanisnya juga 2 baris. Artinya dia pakai top filter talangnya 4 teman-teman. 1 baris, 2 barisnya khusus biologis, di atasnya khusus mekanis teman-teman. Di sini tidak ada contohnya ya, tapi saya jelaskan, mudah-mudahan teman-teman memahami ya bagaimana gambaran dari filtrasi tersebut. Kemudian filtrasi yang bagus di akuarium itu sebenarnya
30% dari total volume air di akuarium kita. Misalnya kita punya akuarium 100 liter, artinya 30 liter itu untuk filtrasinya ya. Misalnya 100 liter, di filtrasinya itu air di filtrasinya itu harus 30 liter teman-teman. Seperti itulah ya. Nah biasanya kalau misalnya untuk memenuhi 30 liter itu agak sulit ya, terkecuali kita pakai subfilter. Kalau misalnya pakai top filter talang ataupun top filter kaca, biasanya ya paling 10% dari total volume air ya. Nah, artinya di sini kalau misalnya kita lebih kecil dari 30% dari total volume air, teman-teman bisa gunakan top filter talang, tapi untuk pembersihannya lebih rutin teman-teman, supaya filternya bekerja dengan baik ya. Jadi memang dari rumusan penghobi ikan hias Mas Koki ataupun ikan hias lainnya, biasanya filtrasi yang bagus itu 30% dari total volume air di akuarium. Nah kalau tidak mencapai ya kita pakai top filter talang, tapi rutin saja dibersihkan, dan chamber di media filter biologisnya semuanya harus terisi penuh ya. Sebatas ketinggian air di setiap chambernya teman-teman. Atau kalau teman-teman mau lebih bagus, pakai top filter talang tapi tanpa sekat, teman-teman bikin sendiri, itu lebih maksimal dalam filtrasi akuarium. Nah bagaimana kalau misalnya hanya menggunakan box filter ya, box filter yang hitam itu? Kalau menurut saya kalau ikan yang dipelihara cuma 1 ekor itu maksimal untuk filtrasi, tapi kalau lebih dari 1 ekor menurut saya kurang maksimal teman-teman. Jadi memaksimalkan filtrasi sebuah akuarium itu kita cukup mengisi semua chamber itu dengan media filter biologis. Kalaupun mau pakai lampu UV atau media filter kimiawi itu biasanya ditaruh di chamber terakhir teman-teman. Jadi sebelum kita mau membuat akuarium, kita harus punya perencanaan dulu ya teman-teman ya. Filternya seperti apa, kemudian perawatannya bagaimana, supaya nanti ketika kita sudah buat akuarium, filternya sudah dibuat, nah nanti kita juga mudah dalam perawatannya ya. Jangan kita asal buat saja ya akuarium, kemudian filternya juga tidak maksimal. Contohnya kita pakai akuarium yang ukuran 120 cm, kemudian filtrasinya hanya menggunakan filter talang dan ikan yang dipelihara juga terlalu banyak. Tentu itu bisa membuat ikan yang kita pelihara itu gampang terkena penyakit. Gampang terkena penyakit di sini karena kualitas airnya cepat menurun teman-teman, karena filtrasinya kurang pas untuk ukuran akuarium sebesar itu teman-teman. Sebaiknya menggunakan subfilter. Kalaupun mau pakai filter talang ya, ikan yang dipelihara juga tidak terlalu banyak teman-teman ya, apalagi ikan Mas Koki. Nah rata-rata penghobi ikan hias Mas Koki sebelum bikin tank akuarium, mereka mempelajari dan mengamati tank akuarium yang dimiliki penghobi lain teman-teman. Jadi di situ mereka belajar filtrasi, kemudian desain filtrasinya seperti apa supaya lebih memudahkan si penghobi ini ketika nanti akuariumnya sudah dimiliki. Nah filtrasi ini sangat penting sekali ya teman-teman ya, karena kalau misalnya kita sembarangan filtrasinya, ikan yang kita pelihara itu tidak akan bisa bertahan lama teman-teman, apalagi ikan Mas Koki. Kalau kualitas airnya kurang baik, kemudian filtrasinya juga kurang pas untuk menyaring kotoran dan memproses amoniak, yang terjadi adalah ikan Mas Koki yang kita pelihara itu cepat sekali terkena penyakit. Itu juga sering saya alami ya di fase awal saya pelihara ikan Mas Koki. Jadi filtrasi yang baik untuk sebuah akuarium bukan media filter yang mahal, kemudian filter yang besar atau pakai subfilter, tapi filter yang dimaksimalkan. Kalau pakai top filter silakan rutin dibersihkan, kalau pakai subfilter sama saja ya, rutin ganti air, rutin dibersihkan, itu pasti airnya akan bening dan ikan yang kita pelihara juga akan sehat teman-teman. Dan juga pelihara ikan Mas Koki
jangan terlalu banyak di akuarium supaya kotoran ikan mas kokinya tidak terlalu banyak. Kita juga tidak repot dalam membersihkan akuarium dan merawat filtrasi akuarium kita. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini tentang filtrasi yang bagus untuk sebuah akuarium dan cara memaksimalkannya seperti apa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ataupun menyanggah apa yang saya sampaikan.